Oke, anak-anak, hari ini kita masuk dalam materi kita mengenai perlawanan rakyat Ngada pada tahun 1917. Nanti setelah ini PowerPoint ini akan bagikan juga melalui WhatsApp group untuk dapat kalian pelajari di rumah. Jadi Pak harap juga bukan hanya kalian menyaksikan video pembelajaran yang Pak sudah sediakan di Google Classroom, tapi apa yang kalian dapatkan hari ini mohon dibaca dan dipelajari kembali di rumah. Jadi caranya belajar bagaimana? Kalian bisa baca PowerPoint ini untuk mengingat-ingat kembali, oh pelajaran hari ini saya sudah belajar mengenai apa-apa saja. Baik, kita mulai. Nah, anak-anak, seperti biasa kita akan memulai pembelajaran kita dengan membagi beberapa poin belajar yang seperti kemarin atau perlawanan yang kita sudah lewati. Ada 3 poin belajar di sini, pendahuluan, isi, dan penutup. Yang pertama itu ada sebab terjadinya perlawanan, terus ada jalannya perlawanan, dan yang ketiga itu ada akibat dari perlawanan. Seperti kemarin yang Pak sudah sampaikan bahwa ketiga hal ini adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Seperti contoh Pak pernah memberikan kepada kalian, seperti api itu pasti kalau api menyala, akibatnya itu akan menjadi ada debu yang tertinggal atau ada arang yang dihasilkan. Nah, api ini tidak mungkin menyala sendiri tanpa ada pemicunya. Seperti itu pembelajaran kita hari ini. Jadi sebab terjadinya perlawanan akan memicu jalannya perlawanan. Lalu dari jalannya perlawanan kita akan tiba di akibat dari perlawanan. Kalau kalian mempunyai buku PLSBD, silakan buka buku PLSBD halaman 14 dan itu kalian akan melihat perlawanan rakyat Ngada. Ya, semua pegang buku supaya kita bisa belajar sama-sama dan kita bisa, Pak juga menjelaskan, kalian bisa melihat di buku sembari kalian melihat apa yang Pak presentasikan di sini. Oke, sudah? Nah, kita mulai ya. Baik, anak-anak, selain dari poin belajar, yang akan kita pelajari juga yang penting dari pembelajaran kita adalah kita akan mengetahui tokoh perlawanan. Di sini seperti kemarin Pak sudah mempersiapkan, itu Pak sebut dengan sebutan tokoh utama atau tokoh yang melatar belakangi atau memimpin perlawanan di suatu daerah. Anak-anak, tokoh utama ini seperti tadi Pak bilang, dia tidak berjuang sendiri, tapi dia itu biasanya dibantu oleh pejuang lain atau para sahabat atau mungkin saudara. Ya, jadi tokoh utama ini bukan seperti tokoh-tokoh fiksi seperti Superman, Batman, Iron Man dan lain sebagainya yang berjuang itu berkelahi melawan musuh mereka sendiri dengan jumlah yang begitu banyak. Tapi tokoh utama ini yang real atau nyata, dia itu dibantu oleh banyak pejuang lain, jadi dia tidak berjuang sendiri. Nah, kita mulai pembelajaran kita. Silakan perhatikan buku PLSBD halaman 14 mengenai sebab terjadinya perlawanan. Singkat di sini yang Pak siapkan untuk kalian bisa baca di situ. Sebab utama perlawanan rakyat Ngada itu pemicunya adalah pajak yang tinggi dan kerja rodi yang tidak pernah habis. Di samping itu ada campur tangan Belanda dalam hal masalah adat. Nah, dalam masalah adat ini ada tanah suku dan upacara adat yang dicampur adukan oleh Belanda yang sebenarnya itu sangat sakral atau sangat dijaga oleh masyarakat di sana untuk tidak dicampur adukan permasalahan ini oleh Belanda begitu. Jadi mereka tidak mau. Nah, hal-hal inilah yang menjadi poin di mana pada akhirnya rakyat Ngada harus melakukan perlawanan dengan Belanda begitu. Jadi sebutkan sekali lagi, sebab utamanya adalah karena pajak dan kerja rodi serta campur tangan Belanda dalam masalah adat, pengurusan tanah adat dan juga upacara adat yang dicampuri oleh Belanda. Kira-kira sampai di sini cukup paham apa yang Pak sampaikan? Oke, kita lanjut. Baik. Nah, kalau kalian perhatikan di halaman 14, pengantar di bawah perikop ada tulisan D, perlawanan rakyat Ngada tahun 1917 itu disebutkan ada beberapa perlawanan yang terjadi, bukan hanya perlawanan yang akan dipimpin oleh Nipado dan kawan-kawan. Lihat di sini, Pak sudah siapkan. Yang pertama itu kalian bisa lihat
Ada perlawanan rakyat Selalejo mau Pongo di tahun 1901 sampai 1905 itu di bawah pimpinan Lewa Mula. Jadi ada beberapa perlawanan di beberapa desa di wilayah Ngada yang dipelopori oleh beberapa pemimpin perlawanan. Salah satunya ini adalah perlawanan rakyat Selalejo mau Pongo di tahun 1901 sampai tahun 1905 di bawah pimpinan Lewa Mula. Lalu anak-anak ada perlawanan rakyat desa Roa, Sara, Mangulewa, Rakabela, dan Langa di tahun 1909. Ini tidak disebutkan siapa yang memimpin perlawanannya, tapi disebutkan di situ ada beberapa perlawanan di beberapa desa melawan Belanda pada tahun 1909. Nah, yang terakhir itu yang akan kita bahas hari ini adalah perlawanan rakyat Watu Api tahun 1917 yang dipimpin oleh Nipado, dibantu oleh Kepabiu, Lajarosa, dan Derogore. Nah, anak-anak ingat sekali lagi bahwa perlawanan hari ini, perlawanan rakyat Ngada, itu dikenal juga dengan perlawanan atau perang Watu Api yang dipimpin oleh Nipado, Kepabiu, Lajarosa, dan Derogore. Nah, hari ini kita khusus membahas mengenai perlawanan rakyat Watu. Ya, boleh. Nah, oke, kalau sudah kita lanjut lagi ya. Nah, anak-anak, kalian lihat di sini, pemimpin perlawanan rakyat Ngada atau perang Watu Api seperti tadi yang Pak sudah sampaikan, itu dipimpin oleh Nipado. Nah, Nipado ini seperti tadi Pak bilang, dia tidak berjuang sendiri, tapi dibantu oleh Kepabiu, Lajadosa, dan Deru Gore. Kalau kalian melihat buku PLSBD halaman 14, halaman 13, di situ akan disebutkan ada yang namanya Nipado dibantu oleh Kepabiu, Lajadosa, dan Derugore. Jadi Pak harap diingat-ingat kembali siapa yang memimpin setiap perlawanan di daerah yang kita sudah pernah lewati bersama. Karena seperti kemarin Pak sudah menyampaikan di ujian, ada nama pemimpin perlawanan yang tertera di situ yang harus kalian memilih. Jadi ini juga bisa masuk dalam satu soal siapa yang menjadi pemimpin perlawanan di suatu daerah begitu. Kita lanjut. Kita lihat buku PLSBD halaman 15 di jalannya perlawanan. Silakan kalian lihat di situ. Di sini Pak membaginya menjadi 3 bagian. Di situ ada panjang sekali dia punya bacaan, tapi Pak membuat ini menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada tahap persiapan, yang kedua itu pertempuran, dan yang ketiga itu ada akhir dari perlawanan rakyat Ngada. Jadi dalam jalannya perlawanan ini Pak juga bagi menjadi 3 bagian. Pak ulang sekali lagi, ada persiapan, terus ada pertempuran, dan yang paling terakhir itu ada akhir dari perlawanan. Kita bahas satu persatu. Di tahap persiapan, kalau kalian membuka buku PLSBD halaman 15 paragraf yang pertama, kalian akan menemukan di situ ada persiapan yang dilakukan oleh rakyat Watu Api atau desa Watu Api dan juga persiapan dari Belanda. Nah, anak-anak, sekitar tahun 1917 kalau Pak tidak salah, di situ ada pengumpulan dan pengembalian surat pajak oleh Nipado dan kawan-kawan. Nah, karena mereka sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Belanda yang menekan mereka dengan pajak yang berat, kemudian surat pajak itu dikumpulkan oleh Nipado dan kawan-kawan, lalu mereka mengembalikan surat pajak itu kepada Belanda. Jadi pada waktu itu ada utusan yang diutus oleh Belanda untuk menagih pajak dan mereka tidak mau membayar pajak. Nah, ini dipimpin oleh Nipado tadi. Lalu setelah mereka mengembalikan surat pajak, mereka sudah tahu Belanda pasti akan datang menyerang desa Watu Api. Lalu mereka membuat benteng pertahanan di desa Watu Api. Dan benteng pertahanan ini kalau kalian baca selanjutnya itu sangat-sangat kokoh dan tidak bisa ditembus oleh Belanda pada saat itu. Sedangkan apa yang dilakukan oleh pihak Belanda? Kalau kalian baca di situ kalian akan menemukan Belanda kemudian mengirimkan sekitar 300 pasukan untuk menghukum Nipado dan kawan-kawan. Jadi ada sekitar 300 pasukan yang disiapkan Belanda untuk menghukum Nipado karena tidak mau membayar pajak. Mereka bergerak menuju ke desa Watu Api. Nah, dalam pertempuran ini, ketika dalam perjalanan
bangsa atau pasukan Belanda yang sekitar 300 orang menuju ke benteng Batu Api. Kalau kalian menemukan dalam bacaan di halaman 15 di situ, mereka tidak sampai di benteng Batu Api karena pada perjalanan mereka dihadang oleh pasukan Nipado dan kawan-kawan yang sudah bersiap menunggu mereka. Dari penghadangan tersebut, kalian akan membaca dan menemukan sekitar 200 orang tentara Belanda tewas dan sisanya itu melarikan diri lalu meminta bantuan dari Ende. Nah, perhatikan baik-baik, pada pelajaran sebelumnya itu kita telah mempelajari bahwa pusat pemerintahan Belanda di Pulau Flores pada saat itu ada di Ende. Jadi, ketika segala sesuatu terjadi di Pulau Flores itu, mereka akan meminta bantuan bukan hanya dari Ende, tapi juga dari Kupang. Nah, kebetulan pada saat itu, mereka yang sisa dari pasukan yang kalah tadi itu melarikan diri, lalu meminta bantuan dari pusat mereka yang ada di Ende. Jadi penyerangan yang kedua kali ini, Belanda lebih ganas begitu. Mereka menggunakan taktik bumi hangus, dan pertempuran pun mereka langsung mengarahkan kepada tempat di mana Nipado dan kawan-kawan membuat benteng di Desa Batu Api. Jadi kalau kalian membaca buku PLSBD lagi di situ, kalian akan menemukan sepanjang jalan atau sepanjang desa yang mereka temui untuk menuju ke Batu Api itu mereka melakukan taktik bumi hangus, di mana mereka menghancurkan desa dan juga membunuh setiap orang yang mereka jumpai. Dan di situ disebutkan ada banyak sekali korban jiwa dan korban harta benda di situ. Jadi kali ini Belanda bersikap lebih tegas dan lebih kejam untuk menakut atau memperlihatkan bahwa mereka tidak main-main begitu. Jadi setelah mereka melakukan taktik bumi hangus dan mereka tiba di benteng Batu Api, anak-anak bisa membaca di situ, ternyata mereka tidak bisa menembus pertahanan dari Nipado dan kawan-kawan. Nah, kalau nanti kalian menyaksikan video pembelajaran di situ, Pak juga menjelaskan secara lebih detail di mana mereka melakukan perlawanan di sana. Di sini Pak hanya membagi ini dalam beberapa bagian. Silakan nanti kalian melihat dan kalian membaca juga di buku untuk menambah pengetahuan kalian supaya lebih lengkap lagi apa yang Pak sampaikan dan kalian bisa mengerti lebih terperinci apa yang kalian pelajari hari ini. Nah, anak-anak, jadi setelah pertempuran tersebut, akhirnya Belanda kemudian membuat satu siasat atau satu cara taktik bagaimana caranya untuk menaklukkan perlawanan rakyat Batu Api. Nah, mereka akhirnya membuat siasat di mana mereka mau mengajak Nipado untuk berunding, begitu. Kalau kalian membaca pada bagian akhir jalannya perlawanan, Nipado ini sebenarnya tidak mau berunding. Tapi karena desakan para tua-tua adat dan juga menghindari korban jiwa yang lebih banyak, kemudian Nipado setuju untuk melakukan perundingan dengan Belanda. Nah, pada akhirnya Belanda mengingkari apa yang mereka katakan ingin berunding supaya damai dengan Nipado dan rakyat Batu Api. Nah, singkat cerita di situ Nipado kemudian ditangkap dan kemudian Nipado juga dibawa atau dipaksa dibawa ke Ende. Di sini Pak tulis Nipado ditembak mati di Nangapada perjalanan ke Ende, di mana Nipado kemudian ini berontak dan untuk menghentikan Nipado terpaksa Nipado ini ditembak mati di Nangapada begitu. Jadi seperti tadi Pak bilang, dia akan dibawa ke Ende untuk diadili. Kemudian sama seperti para pejuang yang lain dibuang ke daerah di luar Ende atau di luar daerah perlawanan mereka, itu juga yang akan terjadi di Nipado kalau sampai ia tiba di Ende. Namun ceritanya berbeda di sini. Nipado harus ditembak mati di Nangapada karena tidak mau dibawa ke Ende. Jadi kira-kira sampai di sini jelas apa yang saya sampaikan? Atau harus mengulang? Kira-kira paham sampai di sini apa yang Pak sampaikan? John, Satria, aman? Sampaikan. Baik, kita lanjut ya. Dan akhir dari perlawanan atau akibat, oke sabar ya. Akibat dari perlawanan ini ada beberapa hal. Yang pertama itu gugurnya Nipado dan dikuburkan di Desa Nusa. Jadi setelah ditembak di Nangapada dia dikuburkan di Desa Nusa.
Kalau dalam video pembelajaran nanti di bagian akibat dari perlawanan itu Pak ada sedikit kasih video di mana ada orang yang kerja di suatu makam. Nah, itu adalah makam yang Pak sempat cari tahu apa namanya video bagaimana di mana lokasi atau tempat di mana Nipado dimakamkan. Jadi ada video yang Pak sudah buat di situ di mana daerah itu atau lokasi itu adalah makam di Nipado dikuburkan. Nah, jadi kalau kalian baca dalam buku, Nipado ini dikuburkan di Desa Nusa. Lalu selain itu, akibat dari perlawanan ini mengakibatkan korban jiwa yang cukup besar, di mana wanita dan anak-anak adalah korban yang paling banyak begitu. Lalu yang paling terakhir itu adalah korban harta benda dan juga Belanda menjajah Ngada sampai Indonesia merdeka. Jadi perlawanan ini mempunyai akhir di mana perlawanan Ngada harus takluk oleh Belanda dan kemudian mereka harus dijajah sampai Indonesia merdeka.